Selamat pagi, kita bertemu di Devotion from Home di hari Sabtu ini. Doa saya, kita semua terus dalam kondisi sehat, kita terus jaga kondisi imunitas kita. Kalau kita keluar, kita social distancing, pakai masker, tetap jaga kebersihan kita dengan cuci tangan. Tapi bukan hanya kita fokus dengan kondisi kesehatan fisik kita aja, tapi mari kita bangun kondisi rohani kita juga, saudara. Dengan kita terus berdoa, kita baca firman, dan kita bahas hari ini Yohanes 8 ayat 3 hingga yang ke-11. Saya beri judul Bebas dari Hukuman. Dan mungkin kita semua pernah berbuat salah, besar, kecil, konsekuensinya juga mungkin besar dan kecil. Dan kesalahan ini mungkin juga diketahui orang banyak atau tidak pernah diketahui seorang pun. Nah, firman hari ini mungkin kita udah pernah mendengar tentang ini, tentang Yesus dan wanita yang berzina. Pada saat itu, pagi hari, Yesus sedang duduk mengajar di hadapan orang banyak. Dan ahli Taurat dan orang Farisi membawa wanita yang kedapatan sedang berbuat zina dan ditempatkan di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Saat itu orang yang kedapatan berbuat zina, hukumannya adalah dilempari batu hingga mati, saudara. Nah, menarik. Ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak menghukum wanita ini secara langsung, tapi malah membawanya kepada Yesus. Tujuannya tentu untuk menguji Yesus, mencobai Yesus. Mereka ingin Yesus melakukan kesalahan agar mereka punya alasan menyalahkan Yesus. Bila Yesus menjawab wanita ini tidak dihukum, maka Yesus bersalah karena melanggar hukum Musa. Dan bila Yesus berkata wanita ini untuk dihukum, mereka mengatakan Yesus kasar, kejam, dan juga melanggar hukum Romawi. Karena saat itu hanya pemerintah Roma lah yang mempunyai hak untuk menghukum orang yang melanggar hukum agama. Nah, hari ini saya nggak mau berbicara tentang strategi daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi saya ingin kita belajar sesuatu. Mungkin kita seperti wanita yang berzina ini, yang hidup di dalam dosa, dan berpikir bahwa Tuhan tidak melihat kesalahan kita. Tidak akan ada orang yang tahu tentang kesalahan kita. Tapi melalui firman ini akan ada waktunya orang menangkap basah kita dengan kesalahan kita. Dan Tuhan juga udah tahu bahwa kita ini berdosa, saudara. Saya rasa Tuhan tahu wanita ini berzina jauh-jauh sebelum ada orang yang membawa itu ke hadapan Yesus. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita berpikir pendeta kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, teman pelayanan kita nggak tahu, pasangan kita nggak tahu, keluarga kita nggak tahu. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tahu, saudara. Tuhan katakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Minggu lalu saya bahas bahwa Yesus bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Dan bila saudara pada saat ini masih di dalam kehidupan dosa saudara, mari hari ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan begitu rindu untuk menyembuhkan saudara, untuk saudara lepas dari dosa saudara. Sama dengan wanita yang berzina ini, dibawa ke hadapan Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi hendak menghukum wanita ini. Tapi wanita ini malah menerima pengampunan, kebebasan. Poin pertama saya, di hadapan Yesus selalu ada pengampunan. Kita lihat bahwa wanita ini perlahan, bukannya menerima penghukuman, malah dibebaskan oleh Yesus. Yesus yang pada saat itu sedang duduk, kemudian tiba-tiba dia berlutut menulis sesuatu di tanah. Dan dia dikatakan menggambar sesuatu. Ada begitu banyak spekulasi mengatakan tentang apa yang digambar Yesus. Tapi kita lihat di sini Yesus mengambil posisi berlutut, memberikan indikasi dia hendak menyamakan posisinya dengan posisi wanita tersebut. Saya percaya wanita itu pada saat itu mungkin berlutut malu. Tapi Yesus mengambil posisi, merendahkan dirinya untuk menyamakan posisinya dengan wanita tersebut. Filipi 2 ayat 6-8 mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi Yesus selalu mengambil posisi seperti seorang hamba. Dia menjadi sama dengan manusia. Dia mengambil keadaan yang sama seperti manusia, merendahkan dirinya. Inilah kenapa Yesus adalah tempat yang terbaik untuk kita datang ketika kita dalam kondisi berdosa.
Itulah sebabnya Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dari Tuhan. Hadirat Tuhan disebut sebagai tahta kasih karunia, karena disinilah kita mendapatkan pertolongan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Pemazmur mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Bukan hanya tempat yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan, tapi tempat terbaik untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita dapat mulai hidup bebas dari tuduhan dosa. Di dalam ayat 11 Yesus mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Roma 8 ayat 1 mengatakan, di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Firman ini berbicara bukan saja kita bisa lepas dari dosa kita, tapi juga bagi kita orang percaya, kita bisa lepas dari rasa bersalah akan kehidupan masa lalu kita. Banyak dari kita orang percaya masih dihantui oleh masa lalu kita. Kita masih dipenuhi dengan ketakutan akan orang menghukum kita karena masa lalu kita. Saya ambil contoh. Saya pernah dulu di dalam satu mall di Jakarta, saya dan teman-teman saya pada saat itu memiliki band, dan saya waktu itu adalah vokalisnya. Dan saya berbuat kesalahan pada saat itu. Saya harusnya menyebut mall itu, dan saya menyebut mall yang salah, saudara. Malunya luar biasa. Dan saya bertahun-tahun dihantui dengan rasa bersalah, sampai saya tidak mau datang ke mall tersebut. Dan ada banyak dari kita yang juga sama, memiliki ketakutan akan rasa malu kita, akan masa lalu kita. Kita takut ketika kita berbicara tentang firman Tuhan. Kita takut orang menghakimi kita tentang masa lalu kita, mengingatkan kita tentang kehidupan dosa kita dulu, saudara. Kita takut bersaksi kepada orang karena kita takut diingatkan kembali kepada siapa kita dulu sebelum kita menerima Yesus. Kita merasa bahwa kita tidak layak membimbing orang, memuridkan orang. Tapi percayalah saudara, Tuhan memilih Daud. Walaupun orang tuanya merasa bahwa Daud tidak layak, Tuhan memilih murid-muridnya. Padahal orang-orang lain merasa bahwa murid-muridnya itu tidak berpendidikan. Tapi Tuhan memilih mereka. Tuhan memilih Paulus. Walaupun Paulus itu dikenal kejam di antara orang-orang Kristen pada saat itu. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Saya tutup renungan hari ini dengan doa, sebagaimana Yesus katakan kepada wanita tersebut. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai sekarang. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata new normal, hidup berdamai. Doa saya hari ini, mulai kita menjalani kehidupan yang new normal, yaitu kehidupan yang tidak lagi berbuat dosa. Kehidupan yang bisa berhidup damai dengan diri sendiri. Kita tidak lagi hidup dihantui dengan rasa bersalah akan masa lalu kita, dituduh dengan masa lalu kita. Tapi kita bisa berhidup damai dengan Tuhan. Roma 5 ayat 1 mengatakan, kita sudah berbaik kembali dengan Allah ketika kita percaya kepadanya. Karena itu kita bisa hidup dalam kedamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita mulai bisa menghidupi kehidupan kita dengan tenang, saudara. Karena kita sudah hidup damai dengan Tuhan. Mari kita mulai melangkah dengan tenang, dengan tidak dihantui dengan masa lalu kita. Karena Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak lagi menghukum kita. Dan kita bisa pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Bukan saja Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa, tapi Yesus memberikan kita pengharapan bahwa kita bisa hidup lepas dari dosa kita. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada hari ini bersyukur karena ketika kami datang ke hadapan Kau, kami bisa datang dengan kondisi kami yang penuh dengan dosa, penuh dengan kotoran dosa masa lalu kami. Tapi di hadapan Engkau, kami bisa menemukan tahta kasih karunia
mendapatkan pertolongan. Pertolongan di mana kami bisa diampuni, dibersihkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Bukan hanya kami menerima pengampunan, tapi kami tidak menerima hukuman yang layak untuk kami terima Tuhan. Sebagaimana Yesus mengatakan kepada wanita ini, Engkau tidak menghukum kami. Kami juga bisa dilepaskan dari tuduhan akan dosa. Tuduhan bahwa kami seharusnya menerima hukuman. Kami bisa hidup bebas Tuhan. Sebagaimana Engkau katakan kepada wanita ini. Kami bisa pergi dan tidak hidup berbuat dosa lagi. Tuhan, kami percaya hari-hari depan kami bisa lepas daripada tuduhan dosa kami. Mungkin kami merasa bersalah karena kami tidak mempersiapkan diri kami dengan memiliki keuangan yang cukup bila kami menghadapi masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Mungkin kami merasa bersalah tentang mungkin kalau kami menyiapkan hidup kami dengan baik, kami tidak memiliki pekerjaan yang seperti saat ini dan kemudian kami kehilangan pekerjaan kami. Mungkin kami menyesal dengan keputusan-keputusan masa lalu kami. Sehingga di masa-masa pandemi ini Tuhan Yesus. Tapi kami berdoa hari ini di hadapan Engkau. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi rasa bersalah Tuhan. Yang ada hanyalah pengampunan, kebebasan. Kami bisa hidup bebas Tuhan. Karena kami bisa datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Mereka bisa menghadapi hari-hari mereka dengan bebas, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa tertuduh. Mereka bisa menikmati kebebasan, pengampunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin saudara, saya percaya saudara bisa mulai mengalami hidup yang damai, menghadapi new normal saudara, yaitu hidup yang berdamai dengan Allah dan hidup yang tenang, hidup yang bebas bersama dengan Yesus Kristus. Amin saudara, amin. Tuhan Yesus memberkati.